Halo Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Channel yang selalu menyajikan informasi terbaru seputar dunia pendidikan, dunia pemerintahan, serta informasi lain yang selalu Bapak Ibu tunggu-tunggu dimanapun berada. Di video kita kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu informasi penting yang akhir-akhir ini menjadi viral dan menjadi trending topik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Yang ini Bapak Ibu, satu informasi tentang Kementerian Keuangan sebut dana pensiunan PNS sebagai beban negara. Benarkah kemudian dana pensiun tersebut adalah beban negara Bapak Ibu? Itulah yang kemudian kita kupas bersama di channel ini tentang sebutan daripada dana pensiun yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan adalah beban negara Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui secara luas dan menyeluruh daripada informasi ini, silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang saya bagikan melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Langsung saja kita masuk pada inti pembahasannya Bapak Ibu, yakni Kementerian Keuangan sebut dana pensiun adalah beban negara. Jadi Bapak Ibu semuanya, di tengah upaya pemulihan ekonomi yang muncul akhir-akhir ini, di mana keluar pernyataan dari Kementerian Keuangan yang menyebut dana pensiun ASN sebagai beban negara. Nah, tentu Bapak Ibu, pernyataan ini menuai kritik tajam dari banyak pihak, mengingat ASN telah mengabdikan diri, waktu, tenaga, dan pikiran mereka selama puluhan tahun di berbagai instansi pemerintahan. Bahkan dalam hal ini Bapak Ibu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menilai bahwa pengabdian ASN ini tentu saja suatu pengorbanan yang cukup luar biasa, mulai dari tingkat desa hingga pusat, termasuk anggota TNI dan Polri. Tentu saja ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang diabaikan begitu saja. Bahkan pada masa Orde Baru, PNS mendapat berbagai fasilitas seperti perumahan, bantuan pangan, dan tunjangan lainnya sebagai bentuk penghargaan negara kepada para pensiunan PNS. Tentu saja kondisi ini dinilai kontras dengan situasi saat ini, di mana Kementerian Keuangan menyebut dana pensiun ini dipandang sebagai beban bagi negara. Jadi Bapak Ibu, dapat dilihat dari skema dari pernyataan-pernyataan ini akhirnya membuat publik khawatir tentang dana pensiun pada tahun 2025. Kita akan simak informasi selanjutnya Bapak Ibu. Dalam hal regulasi, pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah diperbaharui pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 mengatur bahwa ASN wajib menyetor iuran sebesar 8% dari penghasilan bulanan mereka, dan dana ini kemudian dikelola oleh negara dan kemudian dikembalikan dalam bentuk tunjangan pensiun serta jaminan hari tua atau JHT. Nah Bapak Ibu semuanya, ini adalah regulasi yang sudah diterbitkan sejak tahun 81 dan kemudian diperbaharui pada tahun 2013 Bapak Ibu, di mana aturan ini mengatur seluruh ASN wajib menyetor 8% dari penghasilan bulanan setiap Bapak Ibu sebelum pensiun. Nah, dalam hal ini DPR menegaskan bahwa dana tersebut merupakan hak ASN, bukan beban negara. Untuk itu, pengelola dana pensiun di bawah Industri Keuangan Non-Bank atau IKBN, IKNB harus dilakukan secara profesional dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan semaksimal mungkin oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, bagaimana kemudian dana pensiun ini sebagai penghargaan bagi Bapak Ibu pensiunan PNS. Kalau kita lihat secara luas Bapak Ibu, sebenarnya dana pensiun ini sebagai bentuk penghargaan bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Sistem ini sebenarnya dirancang untuk memberikan penghargaan atas kontribusi Bapak Ibu pensiunan PNS
Sehingga banyak pihak yang menilai ya bahwa dana pensiun tidak sepatutnya dianggap sebagai beban negara. Sebagai bagian dari struktur ekonomi nasional, pengelolaan dana pensiun memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi kondisi ini Bapak Ibu mencerminkan penghormatan atas peran PNS dalam melayani masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, muncul kekhawatiran bahwa skema pensiun yang telah berjalan ini berpotensi diubah menjadi sistem baru. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kemudian kontroversi ini dari pernyataan Menteri Keuangan mengenai dana pensiun dianggap sebagai beban negara. Maka muncul berbagai perspektif atau spekulasi dari pernyataan tersebut Bapak Ibu. Pernyataan Menteri Keuangan mengenai beban dana pensiun dinilai perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan polemik yang berlebihan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan dengan narasi yang jelas dan menekankan pada solusi. Dengan demikian, keberlanjutan skema pensiunan PNS dapat terjaga tanpa mengesampingkan kontribusi PNS terhadap negara sebenarnya. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan ini sesungguhnya sebenarnya tidak elok untuk didengarkan oleh para PNS dan pensiunan, karena mau bagaimanapun para pensiunan ini pernah mengabdikan diri di berbagai instansi pemerintahan. Harusnya pemerintah menjaga stabilitas daripada ekonomi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Sekarang kita coba lihat beritanya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu mendapat pemahaman yang lebih kompleks terkait dengan pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan ini terkait dengan pernyataan bahwa dana pensiun ini adalah beban bagi negara Bapak Ibu. Di sini saya tampilkan Bapak Ibu salah satu berita yang dirilis oleh ayobandung.com terkait dengan pernyataan dari Kementerian Keuangan yang menyebut bahwa dana pensiun menjadi beban negara. Dari judulnya saya bacakan Bapak Ibu. Komentar DPR soal isu Kemenkeu Sri Mulyani ubah skema pensiunan PNS usai sebut dana pensiun menjadi beban negara. Jadi Bapak Ibu, dari berita ini yang diterbitkan oleh ayobandung.com, dari pernyataan Ibu Sri Mulyani tentang dana pensiun sebagai